Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan di CKI Suara Kristus, Surabaya. Senang sekali kita bisa bertemu melewat Zoom yang ada ini dalam ibadah awal bulan November. Terima kasih juga Pak Gembala, Pak Pendeta Billy, juga tim pengembalaan yang ada, Pak James dan teman-teman yang lain. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini Engkau menjagai kami. Bersyukur untuk bulan yang baru, bulan November, tanggal 1. Hari yang baru, minggu yang pertama, hari pertama di bulan ini Tuhan. Terima kasih sepanjang bulan Oktober Engkau melindungi kami, menjagai kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, dan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau akan menjaga kami, Engkau akan melindungi kami senantiasa. Dan biarkan apa yang akan kami sharingkan pada sore hari ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami membuka hati kami, telinga kami, roh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami untuk menolong dan menjelaskan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Ibu Bapak, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali ya kita bisa bertemu bersama-sama walaupun melewati Zoom. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Satu ayat saja, tapi saya harap ini menjadi berkat bagi Ibu Bapak dan juga menjadi berkat bagi saya secara pribadi ya. Judul perikopnya adalah Hidup Orang Kristen. Ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa hafalkan ayat ini ya sampai kita bisa lebih mendalami ya. Petrus sudah memberikan satu kesaksian dan kehidupan yang luar biasa di dalam dia mengikut Tuhan Yesus dengan segala kesederhanaannya, dengan segala profesi yang ia miliki sebagai penjala ikan, tetapi dia tetap cinta Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidup yang ia alami, mungkin juga tidak semuanya berjalan dengan mulus, dan juga kita tidak terlalu detail secara jelas siapa itu keluarga backgroundnya, ataupun istrinya, ataupun anaknya, ataupun ibu mertuanya, tidak disebut dengan spesifik. Tapi dalam firman Tuhan kita tahu bagaimana Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dan boleh dikatakan menjadi satu sosok guru waktu itu. Dan kita tahu nama-nama gereja-gereja yang besar yang ada di seluruh dunia ataupun di kota-kota itu kebanyakan namanya adalah Petrus ya. Saint Peter yang di Roma ya, itu adalah Vatikan ya. Kemudian di Rusia juga ada Saint Petersburg ya. Lalu banyak sekali nama-nama Peter ya. Bersyukurlah yang bernama Petrus atau Peter ya. Oke. Dia mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi segala sesuatu apa yang ada di dunia ini itu sudah dekat ya. Sudah mendekati akhir ya. Mungkin kalau kita membaca ayat ini, Ibu Bapak Saudara mungkin tersenyum. Loh, sebelum saya lahir dikatakan waktunya sudah dekat, tapi sampai sekarang kok masih belum gitu ya. Saya juga sama, dulu waktu kecil mungkin sudah mendengar bahwa Yesus akan datang ya, waktunya sudah singkat, tolong berjaga-jaga seperti itu. Ternyata kok sepertinya sampai sekarang masih belum ya. Ya karena itu adalah misteri kehidupan. Dan juga bagi kita, waktu kita itu ada limitnya, ada batasnya. Tapi bagi Tuhan tidak terbatas ya. Bagi kita satu hari itu adalah 24 jam, tapi bagi Tuhan tidak ada batas.
Nah, satu hari boleh dikatakan dalam kitab suci 1000 tahun. Wah, berarti luar biasa sekali Bu Bapak. Bagi kita 1000 tahun itu udah berapa, hampir 20 generasi lebih. Tapi bagi Tuhan itu hanya satu hari. Ya, jadi tentu berbeda. Dan saya percaya juga bagi Tuhan tidak ada jam dinding, ya. Bagi kita ada waktu yang membatasi karena kita terbatas. Tapi bagi Tuhan Dia itu eternal, Dia itu kekal. Tapi bagi kita manusia yang terbatas, kita ada limitnya, ada batasnya. Sama aja seperti SIM kita itu ada batasnya, paspor ada batasnya. Seperti itulah sudah dekat, ya. Dan ini dikatakan oleh Petrus bagaimana segala sesuatu sudah dekat. Dan saya percaya tanda-tanda zaman dengan adanya terutama COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda seluruh dunia. Kita semua mengalami masa-masa yang sulit, kita semua mengalami persoalan-persoalan yang sama, dan juga kita disadarkan untuk mengerti dan tahu ternyata waktunya itu sudah dekat. Ya, tidak hanya kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi juga kita pun juga suatu ketika akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus yang kita kasihi. Jadi waktunya sudah dekat, ya. Karena kedekatan waktu itulah maka ada satu urgensi, ada satu momen yang mungkin kita tidak bisa melakukan, kita harus berusaha untuk memenuhinya. Dan boleh dikatakan satu warning, satu peringatan, sehingga waktu yang sudah dekat itu menyadarkan kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, mungkin ada perang ya terjadi kemarin di Armenia itu dengan Uzbekistan atau apa itu ya, itu sudah melakukan tanda-tanda ya. Kemudian wabah COVID-19 ini pun juga sudah menjadi satu tanda-tanda bahwa waktunya itu sudah dekat, ya. Saya rasa mungkin Ibu Bapak kalau melihat di dalam sejarah tahun 1920 juga kita mengalami yang sama, flu Spanyol, Spanish flu waktu itu ya, 1920 sampai 22 atau lebih itu ya, itu ternyata hampir 50 juta orang meninggal dunia. Di seluruh dunia terkena wabah ini, dan di Indonesia pun juga sama, hampir 1,5 juta yang meninggal dunia. Dan itu tentu tidak diekspos seperti sekarang, media yang bisa mengekspos di seluruh dunia sehingga mereka bisa tahu. Tapi waktu lalu pun kita juga sudah mengalami masalah yang sama dengan adanya COVID-19 ini, ataupun juga dengan yang dahulu adalah Spanish flu. Jadi kita diingatkan tuh akhirnya kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Dan Petrus sudah menjelaskan itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, nah itu ada satu penekanan yang penting. Dia katakan apa? Kuasailah dirimu. Nah, nomor satu pada sore hari ini, poin yang pertama adalah kuasailah dirimu. Petrus ingin untuk kita menguasai diri kita. Kebanyakan kita ingin menguasai orang lain, tidak mau menguasai diri. Ya, mengendalikan orang lain sebetulnya lebih mudah daripada mengendalikan diri sendiri. Ya, itu hal yang lumrah untuk bagi orang-orang yang dalam tanda kutip. Tapi kita belajar seperti yang Petrus lakukan, kuasailah dirimu. Ya, katakan kanan kiri, kuasailah dirimu. Nah, mungkin Ibu Bapak bisa mengingat nanti hal seperti ini. Apa itu kuasailah dirimu? Kuasailah dirimu adalah satu pengendalian diri, satu keadaan di mana kita bisa mengerem, kita bisa membatasi, kita tidak melanggar batas, kita juga tidak sampai melanggar norma-norma yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan hukum, ataupun dengan yang lain. Kuasa diri itu sangat penting. Kalau kita tidak menguasai diri, hidup kita akan menjadi amburadul, kita akan tidak terbatas, dan akhirnya kita akan kalah. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 16 ayat 32, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Itu hikmat yang luar biasa yang diambil oleh Salomo, ya. Dia mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bersyukurlah yang namanya Pak Sabar, ya, karena dia harus sabar. Kalau dia tidak sabar, dia harus ganti nama, Ibu Bapak, ya. Tapi di sini dikatakan, dilanjutkan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kalau kita bisa menguasai diri kita, maka kita sudah menguasai satu kota besar itu. Dan saya percaya orang yang menguasai diri, orang itu akan mempunyai satu sikap, orang itu mempunyai satu pandangan yang jauh ke depan dibandingkan dengan orang yang tidak menguasai diri. Kalau kita menghadapi satu persoalan, masalah, jangan terburu-buru, jangan tidak sabar, tapi kita harus minta hikmat Tuhan, kita berdoa, kemudian kita tahu nanti Tuhan akan berikan hikmat masukan, entah itu melalui firman Tuhan, melalui pujian, melalui orang-orang yang Tuhan pakai, siapa saja, melalui situasi alam yang mungkin terjadi, kita bisa mengerem dan akhirnya kita bisa selamat. Ibu Bapak, bayangkan kalau kita naik mobil tidak ada rem, atau naik sepeda, ini goes, ya, sedang lagi tren-trennya itu, ya. Saya rasa mungkin jutaan sepeda itu ada di seluruh Indonesia pada goes semua. Nah itu kalau mereka nggak punya rem, mereka sudah berjalan, tiba-tiba ada lubang, mereka sikat aja itu lubang, ya jatuh saudara. Kita akan terpeleset dan kita akan masuk rumah sakit dan bisa berakibat fatal karena tidak ada rem, tidak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri. Mobil juga sama, pesawat terbang, kereta api juga sama. Semua perlu untuk menguasai diri, untuk pengendalian. Dengan kita menguasai diri itulah maka hidup kita bisa mencapai hal yang maksimal di dalam hidup ini. Yang kedua, di Amsal 26 juga, Amsal 25 ayat 28 juga dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi sekali lagi Salomo mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi pengendalian diri itu sangatlah penting, ya. Kuda yang begitu liar, kuda yang begitu kuat, ataupun binatang-binatang itu boleh dikatakan banteng yang begitu hebat, tapi dia harus dikendalikan. Kalau dia tidak dikendalikan, maka dia akan menjadi liar dan akhirnya akan merugikan. Hidup kita juga sama. Siapapun kita, apapun posisi kita, kita tetap perlu untuk menguasai diri. Ya. Soal makanan juga sama. Makanan jangan sampai semuanya dimakan, ya, tanpa memperhatikan kesehatan. Ya, tentu kalau sudah usia 50-60 mungkin makannya tidak terlalu banyak. Berbeda dengan usia 20 yang perlu pertumbuhan, perlu nutrisi, perlu vitamin, ya. Mereka semua bisa dimakan. Tapi bagi kita harus bisa untuk menguasai diri. Tahu keterbatasan kita, tahu limitation apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita tahu, kalau kita mengerti warning itu, peringatan itu, maka hidup kita akan selamat, hidup kita akan bahagia, dan kita bisa mencapai garis akhir sesuai dengan yang Tuhan maui, ya. Kalau kita tidak mengendalikan diri seperti kota yang sudah roboh temboknya, berarti pengendalian diri itu adalah seperti benteng yang melindungi satu kota. Kalau benteng itu roboh, maka musuh bisa masuk, binatang liar bisa masuk, mungkin wabah penyakit juga bisa masuk, dan akhirnya robohlah kota itu juga. Ya, jadi kita perlu untuk mengendalikan diri ataupun menguasai diri. Yang lebih luar biasa lagi dikatakan oleh Paulus, ya, dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, setiap kita adalah orang-orang yang ikut dalam pertandingan. Tentu yang kita jalani saat ini adalah pertandingan iman untuk mengiring Yesus, ya. Dikatakan mereka menguasai diri dalam segala hal. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam segala sesuatu.
Tujuannya untuk apa? Dikatakan bagaimana mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini seluruh ya Ibu Bapak, seluruh keberadaan hidup, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus luar biasa sekali, dia menjelaskan bagaimana kita harus untuk menguasai diri dalam segala hal. Seperti olahragawan, kalau dia mengikuti aturan, dia menguasai diri, maka dia bisa ikut dalam lomba, kemudian dia bisa memperoleh mahkota. Nah, seperti itu. Walaupun mahkota yang kita peroleh di dunia ini adalah mahkota yang fana, yang tidak kekal, tidak akan kita bawa. Tapi kalau kita melayani Tuhan Yesus, kita memperoleh mahkota yang abadi, mahkota eternal yang Tuhan berikan bagi kita yang setia dan mau untuk mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Itu luar biasa sekali Bapak. Paulus sudah melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Saya pribadi belum bisa untuk menguasai seluruhnya seperti apa yang Paulus katakan. Tapi kita belajar untuk mencapai seperti itu. Sehingga apa? Sehingga hidup kita bisa semakin hari semakin mengerti dan bermakna dan menjadi berkat. Berikutnya yang kedua, yang pertama tadi, karena itu kuasailah dirimu, dan yang kedua, jadilah tenang. Ini luar biasa. Petrus berbeda gaya bahasa, penulisan kata-katanya dibandingkan dengan Paulus ataupun Yohanes ataupun Markus ataupun Lukas. Karena dia adalah seorang penjala ikan, maaf kata, sepertinya tidak terdidik dengan pintar, berbeda dengan Paulus. Dia adalah murid dari Gamaliel, dia adalah murid dari Maha Guru. Dia bisa berbagai macam bahasa, dia bisa mengerti ini aturan-aturan Romawi bagaimana, Yunani bagaimana, Ibrani bagaimana. Tapi kalau Petrus, dia orang sederhana, penjala ikan. Mana mungkin dia mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan juga pemikiran yang lebih tinggi-tinggi. Jadi dia hanya simpel, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada, ada peringatan, ada tanda-tanda. Karena itu kuasailah dirimu. Nah itu, simple, kuasailah dirimu. Saya percaya apa yang Petrus katakan, kuasailah dirimu, itu juga menjadi satu titik hidup dari Petrus sendiri. Karena Petrus dahulunya dia tidak bisa menguasai diri. Karena itu dia menyatakan dalam tulisannya itu, kuasailah dirimu yang nomor satu. Karena Petrus, maaf kata, orangnya ekstrovert, sembrono, langsung, ya, tanpa berpikir langsung bertindak. Ya, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, wah, semua ketakutan, langsung kan Petrus berdiri. Kalau engkau itu Tuhan, izinkan aku berjalan mendapatkan engkau, ketemu engkau. Semua murid tidak berani, semua murid ketakutan. Tapi Petrus yang spontanitasnya tinggi, ekstrovert, berapi-api, ya, akhirnya dia langsung maju dan berjalan. Luar biasa, walaupun akhirnya dia jatuh, betul? Mungkin kena ombak, kena angin, dan akhirnya singkat cerita firman Tuhan, diangkat itu tangannya dan akhirnya bisa selamat. Ya, Petrus mengalami itu. Bagaimana dia juga, kalau ibu bapak tahu, dia bisa menyangkal Tuhan Yesus kan, ya. Jadi dia terlalu angkuh, mungkin dikatakan terlalu egoisme, terlalu kuat keyakinannya diri sendiri, ya. Dia katakan, oh, aku tidak akan menyangkal, aku tidak akan menolak engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, bahkan aku rela mati dengan engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Gitu kan Bapak. Jadi penguasaan diri itu yang sudah dialami oleh Petrus, dia mengalami, dan dia pernah terjadi di dalam dirinya. Karena itulah dia memperingatkan pada kita semua,
kuasailah dirimu. Sangat simpel, sangat sederhana, itu yang ia jalani setiap hari. Dan jadilah tenang. Jadilah tenang itu adalah satu penghiburan. Jadilah tenang artinya kita bisa berpikir jauh ke depan. Jadilah tenang artinya kita bisa rileks, istirahat, kita bisa mendengar akan banyak suara, banyak nasihat, ya. Kemudian kita bisa lebih dalam hidup ini damai sejahtera. Kalau orang tidak mempunyai ketenangan dalam hidup, maka dia bisa, maaf kata, kemerungsung. Orang Surabaya bilang ya, kemerungsung ya. Kita jadi bingung sendiri. Tapi kalau tenang, maka engkau akan bisa berpikir jauh ke depan, bisa memikir dan juga menilai segala sesuatu untuk ruginya, baik buruknya, bagaimana ke depannya. Kita dengan tenang itu, kita bisa akhirnya bisa melakukan hal yang lebih maksimal lagi. Petrus mengatakan, jadilah tenang. Daud juga mengatakan dalam Mazmur 116 ayat 7, kembalilah tenang hai jiwaku. Kalau kita menghadapi gundah gulana hidup, persoalan ataupun masalah-masalah yang ada, yang kita hadapi, jadilah tenang. Kalau kita tenang, ya kita bisa menikmati. Sama aja kalau kita tenang, kita bisa bernafas dengan enak, tidak sampai terburu-buru kayak orang lari, kayak orang olahragawan yang harus menghadapi musuh. Kita seperti itu, maaf kata, mungkin istilahnya Pak Gembala, kejar setoran. Kejar setoran tentu bukan arti yang negatif ya, tapi kejar setoran karena waktu kita singkat, maka kita harus mengejar setoran yang di atas. Kalau di atas memanggil kita, setoran kita sudah ada untuk melayani Tuhan. Tabungan kita sudah banyak untuk kita berbuat untuk Tuhan. Nah, itu boleh ya. Kita melayani Tuhan itu untuk perkara-perkara itu, bukan perkara perut ataupun mulut ataupun perkara duniawi, tapi kita perkara yang abadi. Jadilah tenang, karena dengan tenang itulah jiwa kita bisa menjadi cool down dan kita bisa merenungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 tulis juga oleh Nabi Yesaya, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita bertobat, tinggal diam, kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi sepertinya Tuhan berkata, kamu gak usah terlalu bingung memikirkan apapun yang ada di dunia ini, tenang saja dan percaya saja, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu dan Tuhan akan menyelamatkan engkau. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15, tetapi kamu enggan, kamu tidak mau. Bagaimana orang-orang Israel yang dibuang di Babilonia, akhirnya mereka tidak mau sepertinya, tapi ditegur, bagaimana engkau harus menjadi tenang, engkau percaya, dan disitulah engkau akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan, kekuatan, pertolongan maupun keselamatan ya. Jadilah tenang. Untuk apa? Ya so simple. Jadi dikatakan jadilah tenang supaya apa? Poin yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Sangat sederhana. Doa, prayer. Jadi yang pertama tadi boleh dikatakan mungkin passion, yang kedua adalah peace, jadilah tenang, yang ketiga adalah prayer, berdoa. Jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu bisa berdoa. Orang yang tidak tenang, tidak mungkin dia bisa berdoa dengan baik. Tapi kalau kita tenang, kita bisa berdoa, kita bisa memanjatkan apa yang menjadi kerinduan dalam hati kita ataupun orang lain, kita naikkan di hadapan Tuhan. Dalam tenang itulah kita bisa mendapatkan satu jawaban dari Tuhan. Dalam tenang itulah kita bisa mempunyai satu kemampuan untuk berdoa, berharap pada Tuhan. Ibu Bapak, jangan kita menyepelekan doa. Doa itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ya, bahasa Inggris dikatakan prayer is the breath of life. Doa adalah nafas hidup. Jadi bagaimana hidup kita itu adalah melalui nafas, dan nafas itu adalah doa.
Sama seperti ibu bapak saat ini, saat menyaksikan saya siaran Zoom ya, tanpa kita sadari kita sudah bernafas, betul? Saya nggak menyuruh, mari ibu bapak bernafas, tentu tidak. Tapi kita sadar dengan sendirinya. Nah, itulah kalau doa-doa itu ada di dalam hati dan hidup kita, maka kekuatan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Ayat-ayat firman Tuhan banyak sekali ya. Paulus juga mengatakan 1 Tesalonika 5:17, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Keep on praying. Tetap berdoa konsisten, jangan putus asa, jangan putus harap. Kalau sepertinya doa itu masih belum dijawab, jangan menyerah, doa terus. Karena kalau engkau berdoa, maka nanti itu akan mujizat itu nyata. Amin. Ada banyak lagu-lagu doa-doa itu mujizat itu nyata. Dia hanya sejauh doa, dan saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena doa itulah yang membuat hidup kita bisa bergantung kepada Tuhan. Seperti handphone, kalau sudah low bat, maka dia perlu dimasukkan ke listrik, dicolokkan kepada tempatnya, kemudian muncul kalau ada telepon, bisa diangkat. Kalau diangkat teleponnya nggak bisa, handphonenya lali, low bat, putus, hubungan kita juga putus. Seperti itulah kekuatan doa. Dan percayalah, kalau doa itu menjadi satu dasar, satu kebutuhan yang setiap hari yang kita lakukan kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan mujizat dan kuasanya, pertolongannya terjadi, kemudian kekuatan yang dari Tuhan itu menyertai hidup kita. Jangan meremehkan doa. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini juga sama, pendoa-pendoa yang luar biasa. Jangan menyerah menghadapi persoalan hidup. Semua kita juga mengalami hal yang sama saat ini, tapi kita tetap harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Sebab kalau kita berdoa, Tuhan bukan hanya Tuhan yang mendengarkan doa, tapi Dia adalah Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Kerinduan ibu bapak saudara, masing-masing kita memilikinya. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan dan meminta kepadanya, maka Dia akan memberikan, Dia akan menolong kita, dan Dia akan memberikan jawaban dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Harapan saya, ibu bapak tetap semangat dan setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, bergandengan tangan, kesatuan hati, satu tim ya, Pak Gembala dengan semua pengurus yang ada, saling disupport, nanti mujizat itu terjadi. Dan disitulah nanti kita bisa semakin hari diangkat semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan nanti kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu menyertai saudara. Puji Tuhan, Shalom, God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Walaupun kami terbatas ruang, tempat, dan waktu, tidak bisa bertatap muka face to face, tapi kami bisa melalui Zoom ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang ada di JKI Suara Kristus, untuk mereka tetap mengandalkan Engkau, mereka bisa menguasai diri, mereka bisa jadi tenang, dan mereka bisa berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, peduli kepada kami. Kalau kami meminta roti, tidak mungkin Engkau memberikan kami batu. Kalau kami meminta ikan, tidak mungkin Engkau memberikan kami ular. Bapa yang baik, nyatakan kebaikan-Mu dalam diri anak-anak-Mu di tempat ini. Secara khusus juga Pak Gembala bersama dengan keluarga yang ada. Kuatkan dan teguhkan hatinya, berikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa melayani Tuhan dan menjadi contoh, menjadi kesaksian kebaikan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang lain. Anak, cucu, menantu, semuanya diberkati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi dahsyat dan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya.